Mari tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari sambil kita angkat satu nyanyian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu sendiri Tuhan, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuat, Kau yang menopang kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, oh, dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang, pertolonganku datang dari-Mu. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi saudara, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, oh, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepas. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saja kita bangkit berdiri saudara. Sekali lagi katakan pujian ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku
dapat jalani hidup kami Tuhan. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Ku tak mampu sendiri. Ya Tuhan, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Pandang wajah-Mu, wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, jangan lepaskan Tuhan. Oh, Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, oh, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah dan berseru Tuhan. Kami percaya pertolongan kami datang daripada-Mu. Ku datang dari. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Tidak ada harapan kami yang lain kecuali Engkau Tuhan. Kami tidak boleh mengharapkan dunia, mengharapkan manusia, tetapi Tuhanlah yang kami harapkan, karena Tuhan sumber pertolongan, sumber kehidupan, sumber segalanya bagi kami. Terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh ada bersama di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami mendalami isi hati-Mu Tuhan yang ada di dalam firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati kami, agar tempat yang layak bagi firman-Mu ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini saya bersama saudara akan ada di Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama lebih dahulu sampai ayat selanjutnya. Temanya saya beri nama Rahab. Rahab dan dua orang pengintai. Jadi ada Rahab, ada dua orang yang mengintai di tempat di mana Rahab berada. Kita akan baca Yosua 2 ayat pertama. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Ya. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ini perempuan sundal, perempuan yang tidak benar. Ya, perempuan yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas. Rahab ini kemudian ditulis dalam dua kitab, Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Ya, Rahab itu artinya, namanya sebenarnya lebar, besar, itu namanya Rahab. Tetapi di dalam cerita ini dikatakan perempuan sundal, pelacur. Lanjut dibaca. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada
orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, Ya. bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, Ya. yang telah masuk ke dalam rumahmu, Ya. sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Sampai di sini dulu. Rahab itu disebutkan sekali lagi di Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, Ya. tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena iman, maka perempuan itu tidak turut binasa. Lanjut. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Iya, karena ada perbuatan dari imannya. Ia ditaruh di tempat di mana tema dari Ibrani 11, saksi-saksi iman. Ya, bagaimana bisa perempuan Rahab ini adalah perempuan pelacur, orang sundal, tapi namanya itu tertera bukan hanya sebagai saksi iman, tapi silsilah dari Yesus Kristus adalah moyangnya Yesus secara jasmani. Matius pasal yang pertama, baca bagaimana Rahab ini, ya, orang yang tadinya tidak benar menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi saluran secara garis keturunan Yesus Kristus Tuhan kita. Silakan dibaca ayat yang kelima. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Ya. Rahab. Ya, Boas memperanakan Obed dari Rut. ya. Obed memperanakan Isai. Nah, Isai memperanakan Raja Daud. ya, jadi dari Rahab ini lahir Raja Daud. Ya, lahir kemudian Yesus Kristus. Itu dibaca yang terakhir, dibaca ayat 16-17. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, Ya, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. ya, terus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ya, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. dari sini saya bisa melihat Tuhan itu luar biasa besar kasih-Nya. Tuhan itu maha baik. Baik untuk semua orang, yang baik, yang benar, yang jahat, yang tidak benar. Ya, untuk itulah Allah datang ke dunia untuk membenarkan orang yang tidak benar. Jadi kita ini harus belajar bahwa kita dulunya tidak benar, sekarang jadi benar. Dan sudah benar, jangan kembali ke tempat yang lama, yang tidak benar. Tapi kita mau dengar dulu mengenai Rahab ini. Dari mana imannya Rahab? Sampai disebutkan sebagai saksi iman, karena iman Rahab itu selamat. Ya, dari mana sebenarnya imannya Rahab? Kita baca Yosua 2 ayat 8, ayat 9 sampai ayat 11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, Ya. naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, Ya. dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberaut Ya. di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir." Tolong dibaca sekali lagi ayat 8 dari Yosua 2. Baca dengan baik ya. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto, Ya. dan berkata kepada orang-orang itu, Ya. "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu."
Ya, terus. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Saya telah mendengar, kami telah mendengar perbuatan besar Tuhan, sanggup mengeringkan air laut Teberau. Ya, kami dengar. Jadi Rahab ini timbul imannya karena mendengar apa yang dibuat Allah. Bandingkan dengan kita, berapa banyak kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Kita sudah mendengar Tuhan Yesus membuat air biasa menjadi anggur yang manis di Kana. Kita sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh jalan, ya, memakai orang-orang yang sebenarnya tidak layak dipakai, tapi Tuhan pakai. Lalu apa reaksi hidup kita? Kita datang mendengar firman, supaya firman yang kita dengar itu membangkitkan iman, tetapi tidak berhenti pada iman. Kalau kita lihat, Rahab itu bukan hanya mendengar bahwa Tuhan begini, tapi dia lalu bertindak. Yang harusnya dua pengintai ini yang disuruh oleh Yosua, ya, dibunuh mati, dia sembunyikan. Tindakan yang sangat membahayakan hidup daripada Rahab. Tapi itu dia lakukan karena iman. Dia sudah dengar Allah yang benar itu, perbuatan yang ajaibnya. Tolong dibaca lagi, lanjut. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Terus? Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Ya. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang raja orang Amori, Ya. yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ya, terus. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Ya. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Jadi Tuhan ini diakui oleh Rahab. Itu imannya. Tuhan di langit, Tuhan di bumi, Tuhan di bawah bumi. Ya. Kami dengar, tapi dia tidak hanya dengar tahu Tuhan itu. Dia bertindak dengan perbuatan benar, menyembunyikan, menyelamatkan dua orang pengintai ini. Berapa lama kita sudah mendengar firman? Saya ingat ketika saya mau lahir baru, itu 3 bulan saya diberi waktu masuk keluar gereja. Dengar firman. Tapi sampai di ke-3 bulan, di situ firman itu kemudian menyatakan salah saya, dan saya akui, memperbaiki kelakuan saya, bertobat, dan sampai hari ini saya menjalani. Kalau saya salah, saya perbaiki, saya berusaha dengan pertolongan Roh Kudus, saya dengar firman, saya baca, dosa saya ditujukan kepada Tuhan, saya mengakuinya. 3 bulan waktu. Saudara lebih lama. Ada yang lebih lama lagi. Ya. Tapi apa reaksi kita? Apa tanggapan kita? Ya. Berapa lama Rahab mendengar tentang Allahnya bangsa Israel? Ya. Yang kemudian diakui Tuhan Allah di langit, di atas, dan di bumi, dan di bawah bumi. Tuhan semesta alam, ya, mendengar, ya, tentang Allah itu menimbulkan iman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Imannya timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, iman kita dibangkitkan, dibangunkan, kita bertindak dengan iman. Tindakan itu nyata, iman itu mungkin tidak kelihatan,
Ya, kita hanya mengaku dengan mulut, dengan hati percaya. Tapi iman itu menjadi fakta kenyataan kalau kita mempunyai tindakan iman seperti Rahab. Dia lupakan dirinya, berbahaya, dia selamatkan, dia sembunyikan 2 orang pengintai yang diutus oleh Yosua. Ini tindakan iman. Kita seringkali mendengar firman, mendengar, tapi kita kurang bisa bertindak seperti apa yang Tuhan katakan. Lanjut dibaca Roma 10 tadi sampai ayat 7. Dari 14 lebih bagus. Roma 10 ayat 14 sampai 17. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Nah, bagaimana orang bisa percaya dan berseru pada Tuhan Jika mereka tidak percaya kepada Dia, ya? bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia Ya. jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Nah, ini bagaimana orang bisa percaya kalau tidak mendengar tentang Dia? Siapa yang mewartakan kepada Rahab kita tidak tahu. Ya. Tapi ada orang yang datang memberitakan sehingga dia dengar perbuatan Allah itu. Ya. Nah, kita ini sudah dengar bahwa kita perlu menjadi saksi iman. Kita perlu bicara, kita perlu melupakan kepentingan diri kita seperti Rahab, malu, ya, atau buang waktu mengunjungi teman, ya, atau mengingatkan orang lain. Jadi kita ini jauh lebih buruk dari Rahab. Kalau Rahab yang dengar, dia bertindak menyelamatkan 2 pengintai. Sebab dia tahu Allahnya orang ini, yang 2 ini, Allah yang luar biasa. Ya. Terus dibaca dulu. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, kalau kita tidak buka mulut bicara tentang Tuhan, kita tidak pernah mau bicara. Kita tidak pernah mau bersaksi. Kita malu. Karena mungkin kelakuan kita belum terubah. Belum kita dibenarkan dengan benar-benar jadi benar. Kita belum mengalami pembenaran. Kita jadi orang Kristen, tapi belum benar. Ya, terus. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Iya. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya. Kabar yang baik kita bawa. Bagaimana kalau tidak diutus? Tuhan sudah utus kita. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku, ketika dia mau naik ke sorga. Supaya kita memberitakan Kristus lewat perkataan kita dan lewat kesaksian hidup kita. Kita malu-malu bersaksi. Saya sudah ceritakan ketika saya lahir baru, firman itu terbuka buat saya. Saya bicara kepada siapa saja, segala lapisan golongan. Saya bersaksi tentang Tuhan. Saya salin khotbahnya pendeta saya, kemudian saya sampaikan kepada orang. Ya, gimana saudara? Oh, tapi itu kan majikan saya. Saya lakukan. Nah, itu atasan saya lakukan. Karena saya tidak hanya bersaksi dengan mulut saya, tapi saya menjadi kesaksian. Ada tindakan perbuatannya. Ya, Rahab ini dibenarkan bukan karena dia mendengar, dia percaya, tapi dia melangkah. Dia melakukan satu tindakan yang membahayakan dirinya. Menyembunyikan 2 pengintai dan menyelamatkan. Kita perlu menjadi kesaksian, kaki Dian. Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita orang Kristen hari-hari ini diminta menjadi saksi. Kita baca itu Matius pasal 5. Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kamu terangnya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang ada di atas gunung itu kelihatan semua. Kan kita ini semua kelihatan sama orang dunia bahwa kita orang Kristen. Saya nampak bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan. Karena itu saya berhati-hati di tempat mana saya ada, supaya tidak menyandung orang atau menjadi kesaksian. Terus Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ya, melainkan di atas kaki Dian, Ya. sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. ya, lanjut. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Iya. Jadi kita ini menjadi kesaksian. Bagaimana orang bisa dengar? Bagaimana Rahab bisa dengar? Tentu ada yang memberitakan. Sebab dia bilang, kami telah mendengar tentang Allahmu. Allah yang dahsyat. Allah yang bagaimana laut Teberau itu terbelah sehingga bangsa Israel bisa jalan. Tidak ada orang bisa buat seperti itu. Allahmu saja bisa. Rahab dengar, dia percaya, jadi dia juga bisa diselamatkan. Dia percaya walaupun dia orang pelacur, dia sampah masyarakat, tapi dengan perbuatan imannya ini Rahab itu akhirnya dicatat sebagai moyang daripada Kristus secara manusia. Allah menjadi manusia itu urutan moyangnya dia. Ada Rahab. Sebetulnya bukan hanya Rahab di situ. Manusia yang tidak layak dari silsilah Yesus Kristus. Masih ada yang lain. Salah satunya adalah Rahab. Mau dipakai Tuhan. Ya, di dalam Ibrani tadi dikatakan dia saksi iman. Namanya disebut sebagai Rahab. Siapa namanya dua pengintai? Tidak ada yang tahu. Tidak pernah dituliskan. Padahal mereka disuruh mengintai itu berbahaya juga. Coba kalau Rahab tidak sembunyikan. Rahab tidak selamatkan. Celaka dua orang pengintai ini. Tapi namanya tidak diketahui sampai selesai Alkitab. Kecuali namanya Rahab. Ya, Rahab mempunyai tindakan yang sangat nyata. Karena itu dari apa yang kita dengar hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah baik bagi semua orang. Orang benar, orang tidak benar. Orang jahat, dan orang yang sudah tinggalkan kejahatan. Ya, ada satu hal yang lebih lagi daripada perempuan ini. Saya perlu baca dengan saudara Yosua 2 ayat 13. Yosua pasal 2 ayat 13. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku. Membiarkan hidup ayah ibuku. Jadi dia ini tidak hanya memikirkan dirinya, tapi ada ayah ibuku, ada keluargaku. Terus saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan. Ada saudara-saudaranya laki-laki, ada saudaranya perempuan. Dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Coba saya baca-baca ini, luar biasa ini orang. Ya,
Orang pelacur lagi bisa ingat ayahnya. Mungkin ayahnya malah tidak setuju dengan perbuatannya, tapi dia bisa ingat ayahnya. Dia bisa ingat ibunya, ya. Bahkan dia ingat saudara-saudaranya laki-laki, saudara-saudaranya perempuan, dan dia ingat semua orang mereka untuk menyelamatkan nyawa kami dari maut. Jadi dia ingat orang tuanya, ingat saudaranya, ingat semua orang. Ketika saya menjadi percaya oleh kemurahan Tuhan dan bertobat lahir baru, saya membawa istri, anak-anak, saudara-saudara saya, ya, keluarga saya, dan juga orang-orang yang menjadi kawan saya. Itu satu sukacita. Kita mau bicara, tidak malu bersaksi, ya, malu bicara, takut kehilangan muka, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pekerjaan. Kita tidak mau bicara, diam. Asal kita mempunyai satu kesaksian yang nyata dalam hidup. Kenapa kita tidak bicara tentang apa yang Allah buat di dalam hidup kita? Sekarang beda. Ketika Sabandar, satu petugas Sabandar di Makassar, dia orang Kristen, orang dari Sulut, Sulawesi Utara. Famnya Mavikere. Dan dia lihat ada perbedaan. Dia tanya, saya bicara, Tuhan telah menolong saya. Tuhan membuat saya hidupnya sekarang berubah. Bicara. Berarti Allah itu bisa merubah orang. Orang yang jahat itu bisa jadi baik. Pelacur ini dihitung Tuhan. Namanya ditulis susunan silsilah Yesus Kristus. Saksi iman di surat Ibrani. Berapa banyak jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan? Datang pergi, pulang pergi cuma sendiri. Oh, saya dulu sudah bawa jiwa, tapi jiwa itu tidak tahan. Akhirnya dia pergi lagi. Dia tidak tahan karena lama khotbahnya, pengajarannya terlalu keras, atau apa. Jadi saya sudah tidak mau. Ini namanya orang sudah mau berhenti ditolong Tuhan. Ya. Bawa orang, doakan orang, Tuhan tolong dia. Bukakan matanya, doakan gembala saya, urapi dia. Doakan hamba Tuhan yang berkhotbah, urapi dia. Agar orang yang saya bawa ini selamat Tuhan. Ini kan begitu. Semua ada harganya untuk dibayar. Coba bayar itu harganya itu perempuan. Apa yang dia buat, Rahab. Menyelamatkan 2 orang. Disembunyikan. Tidak gampang. Nanti dikasih makan. Ya, risikonya bahaya dia. Nanti didengar rajanya, habis dihukum. Kita sudah tidak pikir kepentingan kita ketika kita sudah lahir baru. Ini yang terus bicara, tidak bisa berhenti. Sampai seorang pendeta bilang sama saya, Pak John, ini adalah penginjil. Saya bilang, puji Tuhan. Saya tidak tahu apa itu penginjil, tapi saya bicara Injil itu yang saya terima. Ya, dia ingat keluarganya. Memang ketika kita percaya, di dalam rumah kita ini, kata Alkitab, yang jadi musuh kita seisi rumah. Sudah beda pendapatnya. Musuh artinya dalam arti sudah tidak sama. Kecuali dia berubah, dia juga bertobat.
Makanya dia bilang, ayah ibuku, saudaraku, dan juga semua orang, selamatkan. Nah, ini jadi contoh buat kita. Bagaimana kita sekarang? Ya. Kita kalau lihat orang jahat, orang berdosa, minggir. Jangan. Tuhan itu, Tuhan saya dan Tuhanmu itu Allah pencipta langit dan bumi, baik untuk semua orang. Baik untuk semua orang. Baca ya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang. Nah, Tuhan itu baik pada semua orang. Jahat, pelacur seperti Rahab, Tuhan itu baik. Terus, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. penuh rahmat, murah hati, penuh anugerah, penuh belas kasihan kepada semua manusia ciptaannya. Kita ini semua ciptaannya. Ayat 8 tolong dibaca. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Pengasih dan penyayang, panjang sabar, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Saya selalu undang, panggil orang-orang yang dulu waktu saya baru datang. Saya bilang, masuk gereja ya. Masuk gereja ya. Kalau ada kontaknya, saya WA dia. Masuk gereja, jangan lupa. Lain kali lupa, ketiduran. Ya. Ada satu sekarang sering ambil makanan saya. Saya bilang, ketemu di gereja ya. Masuk gereja ya. Jangan lupa Tuhan. Hidup kita ini Tuhan punya. Jangan lupa. Apalagi kita bekerja di dunia. Hari-hari kita naik sepeda motor. Hari-hari kita naik kendaraan. Kita perlu perlindungan Tuhan. Betul ya? Hah? Naik sepeda motor. Naik mobil. Kalau orang naik sepeda motor terus mengalami kecelakaan, itu sangat riskan sekali dengan kecelakaan yang bisa membuat cacat, bisa membuat mati. Sepeda motor. Orang yang, apa itu istilahnya, cari uang dengan motor, apa itu namanya? Hah? Itu bahaya sekali. Kalau kita bawa mobil, itu masih lebih aman, walaupun tidak merupakan jaminan. Tidak jaminan, tapi lebih aman. Makanya orang-orang yang mampu, anak-anak muda mampu, saya selalu kasih nasihat. Naik mobil, in drive. Ya, jangan naik yang motor. Sebab saya mengalami itu ketika SMP kelas 3. SMP kelas 2, saya waktu itu masih jarang orang punya sepeda motor. Kebanyakan kita ke sekolah, seperti rumah saya sama sekolah SMA saya dulu jauh. Kalau masih SMP dulu tidak terlalu jauh, boleh sepeda. Jalan motor, jalan mobil. Saya naik sepeda, terus naik sepeda motor. Waktu-waktu balapan. Kalau saya lihat waktu orang balapan di jalan, waduh, saya ingat dulu kita SMP. Akhirnya satu teman kita, anaknya bupati waktu itu, anak bupati, jadi korban, mati di tempat. Dibonceng sama teman saya, ya, pasti
perempatan, begitu kencangnya dia tidak rem, dari sana itu orang tak naik 4 meter kurang lebih 3, jatuh ke bawah, langsung mati, kepalanya kepeng. Waktu meninggal kepalanya kepeng. SMP juara seluruh Sulawesi Selatan, anak bupati. Kan kita di hari-hari jalan berbahaya kan, perlu Tuhan melindungi, perlu Tuhan jaga. Ya. Kita perlu punya iman, perbuatan baik kepada semua orang. Kita bersaksi, kita memerlukan Tuhan, kita pentingkan nama Tuhan dimuliakan karena hidup kita. Ya. Makanya pakai helm toh sekarang, dulu tidak pakai helm. Dulu ada satu jemaat, saya selalu kasih ingat, pakai helm, pakai helm. Tidak mau dipakai helm, ketabrak malam-malam, tidak pakai helm, kepala pecah. Atau helmnya dipakai tapi tidak diikat sini, jadi kalau tak pukul terbang helmnya kena batu, operasi kepala otak. Untung saja masih boleh hidup. Ya. Puji Tuhan. Saya mau lanjut. Jadi Tuhan itu baik kepada semua orang. Justru Tuhan datang kepada orang yang tidak benar, supaya orang yang tidak benar itu menjadi benar. Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Bukan orang sehat perlu tabib, tetapi orang sakit. Orang yang sakit perlu tabib. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Kita dipanggil dari hidup yang tidak benar. Aku datang, kata Yesus, memanggil orang yang tidak benar supaya menjadi benar. Rahab termasuk orang yang dipanggil. Dia dengar berita, dia responi, dia jadi orang baik, orang benar, saksi iman. Jadi jangan hari-hari ini kita lihat orang itu jahat, orang itu tidak benar, lalu kita menyisi. Tidak. Ceritakan tentang Tuhan. Jangan direndahkan, jangan diremehkan. Kemudian kita jadi seperti orang Farisi. Ya. Bukan orang sehat perlu tabib. Tuhan memanggil orang berdosa supaya apa? Bertobat. Kalau saudara ada di gereja, kita dipanggil untuk bertobat. Lalu setiap hari bertobat. Tuhan menegur kita, bertobat. Tuhan menyatakan salah kita, bertobat. Akui, karena kita belum sempurna. Jadi orang tidak benar itu menjadi benar, orang berdosa itu dibuat bertobat, itu namanya pembenaran. Justification. Pembenaran. Kalau di pengajaran tabernakel, itu daerah halaman. Percaya, bertobat, lahir baru, dipenuhi roh. Itu daerah pembenaran. Tapi jangan berhenti cuma di daerah itu bisa keluar kembali ke dunia yang awal kita ada. Kita mesti maju, lanjut dengan pengudusan tabernakel itu, sanctification. Baru kita maju terus sampai sempurna, glorification, kemuliaan sama dengan Tuhan. Jadi jangan jika berhenti, oh saya sudah
Benar, saya sudah masuk gereja, saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Saya mengembalikan persepuluhan, saya juga memberi persembahan saya. Sudah cukup? Tidak. Dan banyak orang juga mengembalikan milik Tuhan tidak benar. Tiap hari kita mesti dibaharui Tuhan dari hari ke hari. Sampai kita menjadi serupa gambar haliknya, mengalami kemuliaan. Ya. Jadi dari tidak layak, kemudian kita menjadi layak di mata Tuhan. Dikatakan bukan orang yang benar memerlukan Tuhan, bukan orang sehat memerlukan tabib, orang yang sakit. Saya bisa buktikan saudara bahwa orang tidak benar banyak jadi dipakai Tuhan. Rasul Paulus, salah satunya Rasul Paulus yang dulu bernama Saulus, dari tidak benar membunuh orang-orang percaya yang sudah hidup benar. Kemudian Rasul Paulus dipanggil Tuhan dalam satu penglihatan perjalanan ke Damsyik. Wah, hatinya berkobar-kobar, aku akan bunuh orang-orang yang ikut jalan Tuhan. Termasuk siapa yang disalib, dilempari batu, siapa? Siapa yang dilempari batu? Siapa? Hah? Yang dilempari batu sampai mati, dirajam. Siapa namanya? Stefanus. Rasul Paulus sangat setuju. Coba kita baca Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-60. Dan Kisah Rasul 8 ayat 1. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Ya. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus meninggal tidak mengutuki orang yang berbuat jahat, tapi mendoakan mereka. Siapa yang didoakan? Salah satunya pasti itu Saulus. Pasal 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, dia setuju saja, bukan dia bunuh, tapi dia setuju saja dia sudah jadi pembunuh. Dan oleh doanya Stefanus itu, saya yakin Saulus kemudian jadi Rasul Paulus. Ketika di perjalanan ke Damsyik, dia berkobar-kobar untuk membunuh lebih banyak. Tapi apa? Tuhan panggil, Saul, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Coba, kalau kita pikir, ini orang jahat, kok Tuhan sapa dia, Tuhan panggil dia, ini orang tidak benar, hatinya berkobar-kobar untuk membunuh, tapi Tuhan panggil. Lalu jadi alatnya Tuhan. Lalu kita menikmati surat Korintus, surat yang dituliskan Filipi, Efesus. Itu banyak catatan tulisan yang ada di Alkitab dalam perjanjian baru yang memberkati hidup kita dari seorang pembunuh, penganiaya. Makanya Rahab itu tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa di langit, di bumi, sampai di bawah bumi. Dia itu Tuhan yang mengasihi orang semua, sabar terhadap semua orang, baik terhadap semua orang, benar terhadap semua orang. Itu Tuhan kita. Jadi kita diajar Tuhan, mari kita menjadi saksi Tuhan, perdengarkan Injil itu. Sehingga orang bilang, aku dengar itu Tuhanmu. Lalu meninggalkan dosanya, lalu berbuat kebajikan. Kan upahmu dibesar di surga. Suamiku tidak dihiraukan. Kalau saya ngomong nanti dia ngamuk. Omong pelan-pelan, cerita-cerita. Kalau dia memang tidak mau, ya sudah. Ada juga suami memang kepala batu. Ngomong pelan-pelan. Jangan bosan. Kalau dia marah, jangan marah. I love you. Pasti dia ketawa.
Kan saya sayang kamu. Masa aku di sorga, kamu di sana? Coba. Ya, istrimu kuatkan. Hatinya dikuatkan, imannya dibangun. Ya, dibawa kepada Tuhan. Kok diam-diam saja? Aku saja sendiri maju, suamiku tidak usah. Atau suaminya maju, istrinya tidak usah maju. Atau anaknya maju, papanya mamanya tidak usahlah diceritain. Mulutnya kancing. Nanti kalau aku cerita mama, dipukul nanti saya. Aku cerita papa, waduh, dihajar nanti. Jadi tidak mau cerita. Ceritakan. Ada lagu, ceritakanlah kemuliaannya. Paling tidak sepasang suami istri itu, laki suami itu jadi kesaksian dengan kelakuan. Atau sang istri bukan hanya mulutnya tapi kelakuan hidupnya ini tidak menjengkelkan. Sehingga suaminya bilang, aku melihat kamu betul terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Oh, bagus ya, pendetamu ngajar bagus ya, kamu bisa berubah ya. Oh, bukan pendeta. Pendeta cuma saluran berkat. Tuhan yang sudah mengaruniakan kita untuk diselamatkan. Ceritakan familimu, besanmu, iparmu. Tuhan itu baik kepada semua orang. Loh, saya ke Surabaya bersama istri, numpang di rumah mertua, numpang di rumah ipar, tidur di sini sebentar, tidur di sana sebentar, berbicara tentang Tuhan. Sampai mertua saya bilang, kalau kamu tidak masuk Kristen, dia tidak tahu kalau saya dari kecil orang Kristen. Kalau kamu tidak menjadi orang Kristen, maka kamu sudah lama bercerai. Gontok-gontok, geger-geger. Nah, kalau sudah Kristen lama, kok geger-geger? Ini mertua saya. Dia masih sempat datang ke Manado. Sempat datang ke tempat ibadah di mana saya pimpin ibadah. Tapi belum di gedung ini. Masih kita sewa gedung Balai Wartawan itu. Mertua saya datang. Dia bicara itu. Sampai di Surabaya kembali, dia diajak teman-temannya masuk gereja. Dia sudah tidak nolak, dia masuk gereja berbahasa Tionghoa. Ya. Ipar-ipar saya, akhirnya ada satu ipar yang suka duduk menghadap patung-patung begitu banyak. Di Surabaya ini. Kita ada di rumahnya tidur. Memang tidak enak rasanya ada patung-patung berhala di situ. Tapi roh yang Allah tempatkan di dalam saya lebih besar dari itu roh-roh itu semua. Lalu saya sembahyang. Akhirnya suaminya, istrinya, itu saudara istri saya, istrinya, ipar. Ya, jadi orang Kristen semua. Meninggal waktu masa COVID. Saya turunkan semua berhalanya malam-malam. Saya buang di kali dekat-dekat rumah situ. Buang dalam nama Yesus. Rumah mertua saya juga. Karena mereka gereja. Saya dibayangkan dah. Saya kirimi YouTube. Ini terlupa ini sudah berapa lama. Kirimi YouTube. Sudah lupa, saya punya ipar satu.
sering dia dengar khotbah. Diturunkan, kantung-kantung banyak sekali itu. Dari Gunung Kawi, dari mana, saya buang. Kok bisa ya? Bisa karena Tuhan, saya mau Tuhan. Dan Tuhan bekerja di dalam saya. Melalui Roh Kudus. Kan kita diberi kuasa oleh Tuhan. Untuk menginjili orang, menjadi saksi. Tuhan sayang orang tidak benar. Mereka tidak tahu apa-apa. Sampai di Makassar ada satu orang, tiap tengah malam itu dia mesti sembahyang buka bajunya. Tengah malam jam 12 tidak pakai baju. Berdiri doa di depan patung. Katanya patung sumber rezeki. Dia beli di ada supermarket. Ya. Dia beli di situ, dia bawa pulang. Dia kasih baju baik-baik, baru tengah malam dia buka baju, patungnya dia kasih baju, dia hanya buka baju, baru dia minta berkat. Berkat dia kekayaan. Kita ketawa, bodoh ini orang. Patung yang dia beli dia jadikan Tuhan. Bagaimana bisa memberi kekayaan? Kan bodoh toh. Tapi dia tidak tahu, tidak ngerti. Nah, kalau tidak ada orang memberitahu, kata Roma tadi 10, siapa yang bisa membuat orang menjadi tahu? Kau mesti ceritakan tentang Tuhan, ceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Patung yang kamu beli, kamu kasih pakaian, kamu ganti pakaiannya kalau kotor. Bagaimana bisa? Dia yang kasih kamu kekayaan. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia kasih nafas hidup kepada kamu, sedangkan dia sendiri tidak bernapas. Itu nanti kalau Roh Kudus berkarya, masuk akalnya. Ya, akhirnya dia percaya Tuhan. Buang semua itu, dikasih pecah itu patung. Nah, satu oma sudah 83, waktu itu 83 umurnya. Oma dekat rumah tetangga. Selalu itu suka sembahyang. Spesial di rumahnya satu kamar semua itu adalah patung-patung. Macam-macam patung, dewa-dewa. Spesial. Tiap pagi jam 6 pasti dia bangun sembahyang, pasang hio itu lupa. Kasih minum teh, kasih pisang, kasih buah apel, semua ditaruh situ. Spesial. Jadi kalau kita masuk rumahnya langsung ke kanan, itu kamar pertama. Dia punya Tuhan. Kalau tidak ada orang memberitakan, masa dia tahu? Kalau Rahab tidak dengar dari orang, masa dia tahu? Tuhan itu hebat, Tuhanmu. Masa dia bertobat? Jadi saudara dan saya diberi mulut ini, saksikan. Diberi telinga mendengarkan firman Tuhan, lakukan. Bah, satu waktu saya ke rumahnya, saya jalan-jalan kaki ke rumahnya. Ya. Oma bikin apa Oma? Oma baik-baik ya. Ya. Duduk sini. Cerita-cerita. Tiba-tiba dia tanya. Dia bilang Tuhan itu, Tuhan kita itu, ya, maksudnya dia berhalanya itu di dalam kamarnya. Itu yang pelihara saya sampai umur panjang. Coba, bisa kasih hidup anak cucu begini dan sebagainya. Oh, saya dengar. Tapi hatinya ada satu pertanyaan.
Bagaimana itu Tuhan? Dia punya hati tetap dan sepenuhnya. Dia tanya saya, tiap pagi saya bangun, saya suruh dewa-dewa itu antar ini teh, kasih minum Tuhan, antar ini buah apel, kasih Tuhan makan. Dia cerita begitu. Saya bilang, Oma, kalau pagi-pagi jam 6 Oma pasang teh, kasih minum Tuhan, kasih suruh dewa ini, dewa itu antar ke sana. Jadi dewanya itu jadi pengantara. Oma kalau sore jam 6 pasang lagi hio begitu, sembahyang lagi, saya tanya Oma, tehnya sudah habis diminum? Dia diam. Pisangnya, apelnya, tiba-tiba dia diam. Dia tidak bisa jawab. Nah, Roh Kudus sudah bekerja. Kalau saudara mau jadi saksi bicara, Roh Kudus yang kasih hikmat, Roh Kudus yang bicara melalui kita. Pakailah aku Tuhan. Tiap hari sudah berdoa. Aku mau menangkan supaya setiap orang mendengar siapa itu Tuhan kita. Seperti Rahab itu mendengar apa yang dibuat Tuhan. Perkara besar, mengeringkan laut teberau. Ini Oma, dia mulai tanya saya bilang, Oma, pisangnya habis, tehnya habis. Dia jawab, tehnya kalau jam 6 saya buang. Loh, kenapa dibuang? Iya kotor, sudah ada itu dupa-dupanya di situ. Berarti Tuhan tidak minum tehnya. Dia kaget, apa kau bilang? Saya bilang, ya Tuhan tidak minum, kalau minum kan habis. Pas keluar pembantu kasih saya minuman. Jadi saya langsung bilang, Oma, ini sekarang air untuk saya ya. Sekarang saya minum. Habis toh, habis. Karena saya minum, berarti tidak berhasil dewa-dewa itu kepada Tuhan. Terus pisangnya, apelnya, ya saya kasihkan cucu saya makan. Oh, berarti Tuhan tidak terima. Dia berpikir-pikir, betul kamu ngomong. Jadi saya mesti ketemu Tuhan itu melalui siapa? Saya bilang ada, namanya Yesus, Tuhan Yesus. Coba Oma panggil Tuhan Yesus. Ada ayatnya tuh di dalam Alkitab. Ada. Dia pengantara kita. Satu-satunya antara manusia dan Allah, itulah Yesus. Pengantara, bukan dewa-dewa, itu pengantaramu antara Allah dan kau. Jadi bagaimana saya harus? Panggil saja Yesus. Tidak usah pakai lagi itu patung-patung. Dia betul percaya. Dibaptis. Itu patungnya semua disingkirkan. Kamarnya jadi tempat tidur cucunya. Saya suka datang melayani lagi dia cerita-cerita tentang Tuhan. Sampai mau meninggal umur 85. Dia jatuh, tidak bisa bangun. Dia sakit, anak cucu mau panggil dokter. Tidak usah, panggil pendeta John saja. Terus saya dipanggil pembantunya. Oma jatuh. Diangkatnya tempat tidur. Cuma sebentar selesai dia. Tidak menyusahkan anak cucu. Tapi sebelum dia meninggal 2 minggu sebelum, dia sangat rindu untuk makan perjamuan suci. Rindu sekali makan perjamuan suci. Saya bawakan ke rumahnya. Nanti hari habis bebel studi PA, saya bawa perjamuannya, datang ya, dia sudah tunggu. Dia sudah bersih, pakai kebaya bersih, sudah mandi bersih. Banyak orang Kristen mau sembahyang, ya kotor-kotor ndak karuan. Tapi terima tamu bersih-bersih, sembahyang
tidak bersih-bersih. Dia tunggu saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Begitu saya datang, aduh Tuhan Yesus, pakai kebaya bagus, pakai kebaya, pakai sarung. Hanya saya datang, kasih makan perjamuan. 2 minggu sesudah itu dia jatuh. Tidak lama meninggal. Begitu hormatnya dia dengan perjamuan suci. Perjamuan suci. Sedangkan banyak orang Kristen tidak menghormati makan perjamuan suci dengan baik. Tidak berdamai. Berselisih. Hari Minggu saya khotbah itu. Banyak pendeta berselisih. Tidak makan perjamuan suci. Malah pimpin perjamuan suci. Ini orang tua. Asalnya penyembah berhala. Makan perjamuan suci begitu bersih. Sudah mandi bersih. Pakaian bersih. Makan. Setiap kali keluar dari rumah saya lewat rumahnya, oma ini sembahyang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kalau dulu dia sudah pagi-pagi sudah pasang hiu, pasang apa semua. Sekarang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sampai dia mau meninggal. Sampai di mana kita ini? Setelah kita dengar itu, Allah yang maha baik bagi kita. Kita ada di sini karena Allah yang maha baik. Kita bisa jadi pelayannya, kita bisa melayani Allah yang maha baik. Tuh, Rahab pelacur disebut Alkitab, orang perempuan sundal yang harusnya binasa. Kita punya suami, kita punya istri, di mana? Kita punya anak, di mana? Oh, kita tidak menangkan. Ya. Kalau saya lihat tadi, saya sudah baca sedikit Rasul Paulus. Siapa dia? Pembunuh Stefanus. Dia setuju. Sakeus, pemungut cukai. Begitu banyak uang korupsinya. Kok bisa? Tuhan bilang, Sakeus turun. Hari ini aku menumpang di rumahmu. Ini penagih pajak yang tidak karu-karuan. Sekarang manusia banyak dilanda korupsi. Perbuatan tidak benar. Sakeus turun. Aku numpang di rumahmu. Orang bilang, numpang di rumah orang berdosa. Apa kata Tuhan? Orang ini adalah orang punya iman. Hari ini kamu juga disebut anak-anak Abraham. Tuhan bilang, aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang untuk orang berdosa. Seperti Rahab, seperti Sakeus, seperti Saulus yang kemudian jadi Rasul Paulus. Seperti perempuan berzina, seperti Maria Magdalena. Ini semua orang-orang tidak benar hidupnya. Makanya Mazmur tadi yang kita baca, Tuhan itu baik pada semua orang. Baik sama saya, sama saudara, sama kita semua. Kita juga harus berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang tidak benar. Bicara tentang Tuhan kita. Dia sayang kamu. Nah, itu oma meninggal. Dia jatuh dari tempat tidur, dia tidak mau. Jangan panggil dokter, panggil pendeta John datang doakan saya. Coba.
Orang Kristen makan berjamuan suci kena karu-karuan dia ini, aduh begitu hormat. Ini saya ceritakan benar-benar pengalaman. Hanya ada satu pengantara, saya bilang, itulah Yesus Kristus, pengantara antara Bapa dan kita. Tidak ada banyak pengantara. Itu Alkitab mengatakan, ceritakan kemuliaan Tuhan ini. Lalu saya ceritakan sama dia, aduh dia sangat senang, dia terima dengan baik, sukacita dia. Jadi kita dengar perempuan rahab ini bisa bertindak seperti itu, menjadi saksi iman, menjadi saluran lahirnya Yesus Kristus ke dunia. Karena mendengar bahwa Allahnya orang Israel itu hebat. Ya. Sampai orang jahat di sebelah kanan Yesus. Gemai itu. Dalam Injil Markus dua-duanya mencela, dua-duanya menghujat. Turunkan dirimu, selamatkan kami. Kan kamu ini kenapa disalib? Tapi di Injil Lukas, penjahat yang sebelah mengatakan, jangan kamu mengatakan itu. Kita ini layak dihukum, tapi orang ini tidak layak. Lalu dia berkata, Tuhan, nanti kalau kau datang sebagai raja, jangan lupa saya. Hari ini kamu bersama aku di Firdaus, kata Tuhan pada orang jahat. Betapa baiknya Tuhan, tak terlukiskan, terlalu baik Tuhan, panjang sabar, penuh kasih. Kita ini kurang panjang sabar. Orang yang tidak layak dibenarkan. Itu proses pembenaran. Lalu kita harus meningkat, proses pengudusan. Lalu harus meningkat sampai kemuliaan. Jadi sama dengan Tuhan. Jadi kekristenan itu proses terus sampai sempurna. Sama dengan Tuhan. Ya. Jadi kita harus bertumbuh. Bertumbuh, terus bertumbuh. Ya, puji Tuhan. Sampai kita menjadi sama dengan Tuhan. Kita akan lihat wajah Tuhan, muka dengan muka. Tidak sekarang samar. Samar ini hadirat Tuhan. Ini yang saya selalu mohon, Tuhan jangan ambil hadiratmu. Biar aku menyembah Engkau dengan hadiratmu. Banyak orang menyembah Tuhan, berdoa tapi tidak ada hadirat Tuhan. Ya. Jadi kita dipanggil Tuhan dari tidak benar sampai benar, muka dengan muka bertemu Tuhan. Rahab itu memanfaatkan kesempatan. Kita kurang. Saya catat di sini, pertobatan Rahab itu permanen. Permanen. Pertobatan Rahab itu permanen. Kalau tidak, dia tidak jadi saluran berkat dari keturunan Yesus. Banyak orang sudah bertobat hari ini kembali ke jalan hidup yang lama. Jangan. Ya, saya mencatat. Jangan orang Kristen itu seperti anjing kembali jilat muntah. Kita baca yang terakhir ini ya. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jangan kembali ke hidup lama. Itu pesan Tuhan. Saya melihat banyak orang-orang Kristen dulu hadir di gereja, sekarang tidak. Dipikir itu buang waktu, sama saja. Dia pikir, sama saja. Di rumah juga ya, di gereja juga begitu saja. Itu orang sudah kasih mula-mulanya habis.
Gerah kasih mula-mulanya sudah tidak ada. Tidak berluap, tidak berapi. Di rumah. Oh, pendeta bilang, ayo ibadah, pendalaman Alkitab, ibadah, doa. Ya, di rumah saja. Dia pikir ini pendeta yang ngomong aja, padahal itu kan Tuhan yang ngajak. Tidak didengar. Lebih baik Rahab, sekali dia dengar tentang Allahnya Israel, langsung dia berbuat satu tindakan yang nyata, menyelamatkan 2 pengintai. Jadi kekristenan itu satu fakta, kenyataan. Pendeta berkhotbah di atas, ayo sesudah dengar firman kita menyembah Tuhan. Kita datang beribadah itu artinya kita menyembah. Jangan gerak ini, gerak itu. Banyak orang tidak tahu. Begitu selesai khotbah, langsung keluar ke kamar mandi, langsung keluar ke sana ke semari jalan, bukan menyembah. Terima kasih Tuhan. Ya. Semoga kita lebih sadar. Dunia sedang bergelora. Jangan anjing kembali ke muntah, babi kembali ke kubangan. Kita harus maju terus, dibenarkan, dikuduskan, sampai dimuliakan. Tuhan Yesus tolong kita semua ya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan baik bagi semua orang. Tuhan pakai hidupku. Jangan terus mengejar dunia, kenikmatan dunia, berkat-berkat dunia. Baharui aku Tuhan, pakai hidupku menjadi kesaksian, menangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Utuslah aku, doa sama Tuhan, pakai hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh menjadi orang percaya, boleh menjadi pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Mari kita menyanyikan itu lagu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia. di tengah kegelapan dunia, Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Mari semua kita bernyanyi, angkat bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
rencana-Mu Tuhan. Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidup kami. Haleluya. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu. Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kalau Rahab saja Tuhan bisa dipakai untuk menyelamatkan 2 orang pengintai. Orang sundal ini, Alkitab mengatakan dia pelacur. Mendengar apa yang dilakukan Tuhan, dia bisa bertindak benar. Kami inilah Tuhan, anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah-Mu. Kita sudah dibenarkan, dikuduskan Tuhan. Pakai hidup kami memenangkan jiwa-jiwa. Berharga di mata Tuhan setiap jiwa yang dimenangkan. Tuhan tolong kami. Menangkan orang tua kami. Menangkan saudara-saudara kami. Menangkan istri kami dan suami kami. Menangkan teman-teman kami. Menangkan relasi kami. Menangkan atasan kami. Pakai hidup kami. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Itu menangkan Papa dan Mama kami. Jadilah teladan kesaksian jadi terang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus berkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima berkat sama-sama, katakan amin.